Masa depan Gianluigi Donnarumma di Paris Saint-Germain masih belum jelas. Proses perpanjangan kontraknya dengan klub asal Prancis itu tengah menemui jalan buntu, membuka peluang bagi kemungkinan-kemungkinan baru, termasuk rumor mengejutkan yang mengaitkannya dengan Inter Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, suasana hangat yang ditunjukkan Donnarumma terhadap rekan-rekannya dari Inter saat pemusatan latihan tim nasional Italia, ditambah kunjungan sang agen Enzo Raiola ke kantor Inter di Viale della Liberazione, memicu spekulasi besar yang bisa mengguncang bursa transfer. Meski kemungkinan kepindahan tidak akan terjadi dalam waktu dekat, peluang tersebut bisa menjadi nyata dalam setahun ke depan, apalagi mengingat usia kiper utama Inter saat ini, Yann Sommer. Donnarumma berpotensi hengkang secara gratis sebagai pemain bebas transfer, yang tentu akan menjadi kesempatan emas bagi klub-klub besar. Kendati demikian, La Gazzetta menilai bahwa jalur menuju Milan atau Juventus lebih sulit, sementara Bayern Munchen dan Real Madrid dianggap memiliki kekuatan finansial untuk langsung bergerak mendapatkan sang kiper. Inter, meski belum menjadi favorit utama, kini muncul sebagai bayangan yang tak bisa diabaikan dalam saga Donnarumma ini. Nasib Nikola Zalewski di Inter kembali menjadi tanda tanya besar menyusul pergantian pelatih di klub Nerazzurri. Pemain sayap Italia-Polandia yang dipinjam dari AS Roma dengan opsi pembelian sebesar 6,5 juta euro sebenarnya telah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk bertahan di Milan. Namun hingga kini, kejelasan terkait masa depannya masih belum tercapai. Menurut jurnalis Il Tempo, Filippo Biafora, yang menanggapi pertanyaan dari seorang pengguna di X, situasi Zalewski saat ini masih dalam kondisi standby. Inter belum mengambil keputusan apakah akan mengaktifkan opsi pembelian yang akan kedaluarsa pada 18 Juni mendatang. Perubahan di kursi pelatih membuat proses evaluasi ulang terhadap skuad menjadi tak terhindarkan, dan posisi Zalewski pun ikut terdampak. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, masa depan pemain muda ini kini tergantung pada pilihan manajemen Inter dalam beberapa hari ke depan. Kedatangan Petar Suci ke Inter diumumkan secara resmi lewat pernyataan klub baru-baru ini, membuat banyak pihak sempat bertanya-tanya, bukan karena kejutan atas transfernya, melainkan karena waktu pengumumannya yang terkesan tidak lazim. Biasanya, pengumuman pemain baru dilakukan setelah proses tes medis dan penandatanganan kontrak selesai. Namun, faktanya, gelandang muda asal Kroasia ini telah menjalani tes medis pertamanya pada 10 Februari lalu. Dari balik layar, terungkap bahwa Sucic telah merampungkan semua tahapan medis dan mendapatkan kelayakan olahraga di awal pekan lalu, tak lama setelah menutup perjalanannya bersama Dinamo Zagreb. Kini ia tengah fokus bersama tim nasionalnya, tetapi semangatnya untuk memulai petualangan baru bersama Inter sudah sangat terasa. Yang menarik, demi mempersiapkan adaptasi secepat mungkin, Sucic sudah belajar bahasa Italia sejak 6 bulan lalu, sejak kesepakatan transfer ke Inter disegel. Pilihan tempat tinggal antara Milan atau Appiano Gentile memang belum diputuskan, namun komitmennya sudah terlihat jelas, yaitu tekun, proaktif, dan siap menghadapi tantangan di level tertinggi. Pemain berusia muda ini akan mengenakan jersey nomor 25 dan membawa harapan baru di lini tengah Nerazzurri. Kini, tinggal menunggu waktunya Sucic tampil di lapangan dan mulai menulis kisahnya bersama Inter. Dalam wawancara di sela-sela Festival della Serie A di Parma, pelatih kawakan Serse Cosmi mengomentari dinamika terbaru di dunia kepelatihan Serie A, termasuk kembalinya beberapa sosok lama dan keputusan mengejutkan dari sejumlah klub. Sorotan utamanya tertuju pada perubahan besar di Inter Milan, kepergian Simone Inzaghi dan penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru. Cosmi mengaku terkejut atas berakhirnya era Inzaghi di Inter setelah kekalahan yang menyakitkan. Namun, ia merasa bahwa perpisahan itu mungkin saja terjadi bahkan jika Inter menjuarai Liga Champions. Saya menderita untuknya, karena orang luar tak akan bisa mengerti jenis kekalahan seperti itu, ujarnya. Tentang pengangkatan Cifu, Cosmi menolak menyebutnya sebagai langkah berani atau taruhan. Ia menekankan bahwa Cifu bukan nama asing, telah melatih tim Primavera Inter dan tampil baik di Parma. Ia bahkan menyebutnya sejalan dengan kisah sukses seperti Arrigo Sacchi dan Alberto Malesani. Cherubini berbicara baik tentang Cifu, dan saya percaya padanya, tambah Cosmi. Sementara itu, soal keputusan Inzaghi untuk melatih di Saudi Pro League, Cosmi menyatakan itu sudah bisa ditebak. Ia menilai bahwa meskipun Liga Arab tidak punya prestise olahraga setara Eropa, daya tarik finansialnya terlalu besar untuk diabaikan. Orang luar terlalu mudah menghakimi. Inzaghi membuat pilihan yang dipikirkan matang-matang, pungkasnya.
Setelah menjalani pengalaman bersama Turris, masa depan Simone Giuliano tampaknya akan segera melangkah ke level yang lebih tinggi. Kiper kelahiran 2007 itu menarik minat dari sejumlah klub besar Italia, dengan fokus pada penguatan tim kedua mereka. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Giuliano saat ini diminati oleh Udinese. Namun, perhatian kini tertuju pada Milan dan Inter, yang juga tengah mempertimbangkan untuk merekrutnya ke dalam skuad B mereka. Minat dari dua raksasa Serie A ini menegaskan potensi besar yang dimiliki Giuliano. Meski baru berusia 17 tahun, performanya bersama Turris cukup untuk menarik perhatian dari klub-klub papan atas. Kini, persaingan terbuka antara Udinese, Milan, dan Inter pun menjadi babak baru dalam perjalanan karir sang pemain muda. Dalam perbincangan dengan Tutto Mercato Web di sela acara Milano Football Week, mantan bintang sepak bola Gianfranco Zola memberikan pandangannya tentang dinamika terbaru di Serie A, terutama soal pergantian pelatih di berbagai klub besar. Salah satu yang paling menarik perhatian Zola adalah penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter menggantikan Simone Inzaghi. Semua perubahan pelatih membuat saya penasaran, ujar Zola yang dijuluki Magic Box. Ia juga berharap Napoli bisa kembali menunjukkan performa apik seperti musim lalu, termasuk di Liga Champions. Namun, menurutnya, kasus paling menarik justru datang dari Inter. Yang paling membuat penasaran mungkin adalah Cifu, ujar Zola. Ia masih tergolong baru di level ini, nyaris seperti debutan, dan langsung dipercaya memimpin tim sekuat Inter. Tapi ia punya keuntungan besar, ia sudah sangat mengenal lingkungan Nerazzurri. Zola menilai bahwa pemahaman Cifu terhadap kultur dan dinamika internal Inter bisa menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan besar di musim mendatang. Sebagai mantan pemain dan pelatih di tim junior Inter, Cifu kini ditantang membuktikan kapasitasnya di panggung utama Serie A. Luis Enrique, rekrutan anyar Inter, membagikan kisah masa kecil dan sisi personalnya dalam wawancara di situs resmi klub Nerazzurri. Ia mengenang awal mula cintanya pada sepak bola, yang dipupuk oleh ayahnya sejak dini. Ayah saya punya sekolah sepak bola. Saya tumbuh di sana, ungkapnya. Ia berasal dari Solanea, sebuah kota kecil di negara bagian Paraiba, Brasil, tempat ia pertama kali bermain di lapangan tanah saat berusia 3 tahun, bersama anak-anak lain di lingkungan sekitarnya. Idolanya semasa kecil? Tak lain adalah Ronaldo Il Fenomeno, legenda Brasil yang juga pernah bersinar di Inter. Gaya bermain Luis Enrique pun mencerminkan inspirasi itu. Saya pemain yang cepat, cerdas, dan teknis, tuturnya. Di luar lapangan, Enrique punya hobi lain yang tak kalah khas, yaitu musik. Ia penggemar Bratforo, genre musik tradisional dari daerah asalnya. Saya selalu mendengarkannya, bahkan sebelum pertandingan. Saya juga seorang penari, tambahnya sambil tersenyum. Momen gol terindah dalam karir saya sejauh ini adalah gol saya saat Olympique Marseille melawan Nice. Itu momen yang sangat spesial, kenangnya. Kini, dengan penuh semangat dan akar budaya yang kuat, Luis Enrique siap membuka lembaran baru bersama Inter. Setelah tampil di panggung Milano Football Week, Juan Sebastian Veron memberikan pandangannya kepada Gazzetta terkait situasi terbaru di Inter Milan. Mantan gelandang elegan asal Argentina itu menyoroti pentingnya bangkit setelah kegagalan dan perubahan yang tengah terjadi di tubuh Nerazzurri. Dalam sepak bola, kamu harus bangkit, tidak ada pilihan lain, ujar Veron. Meskipun sulit, setelah bekerja keras sepanjang musim dan kalah di final, itu adalah bagian dari permainan, baik untuk pemain maupun, dengan cara berbeda, untuk para tifosi. Veron juga menyinggung keputusan Simone Inzaghi meninggalkan Inter. Menurutnya, jika ingin memulai kembali, Inzaghi harus melakukan banyak perubahan dalam skuad, yang tidak mudah mengingat kedekatannya dengan para pemain inti. Mungkin dia memilih pergi karena tahu memulai lagi dengan pemain yang sama akan sulit. Bukan hanya soal tawaran dari luar, tapi juga soal kebutuhan akan perubahan. Tentang penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru Inter, Veron menyatakan belum banyak melihat langsung cara kerjanya, namun mempercayai keputusan manajemen klub. Inter adalah klub besar dengan orang-orang yang kompeten. Mereka pasti memilih berdasarkan analisis cara kerja dan hubungan Cifu dengan tim. Memang keputusan ini berani, mungkin sebagian orang mengharapkan sosok dengan lebih banyak pengalaman. Tapi kalau kamu punya manajemen yang solid, kamu harus percaya pada pilihan mereka. Dengan era baru yang akan segera dimulai, Veron meyakini bahwa Inter punya bekal untuk menatap masa depan dengan harapan dan semangat baru.